Heboh, sebuah video tentang seorang wanita yang menangis dan berteriak histeris di depan Ka'bah. Usut punya usut, wanita tersebut menangis lantaran tidak bisa melihat Kubah. Berikut ini potongan video utuhnya. Terlepas dari potongan video tersebut, di sini kami ingin membagikan sebuah cerita pendek bersifat fiktif tentang seorang wanita yang berprofesi sebagai rentenir yang juga menangis ketika tidak bisa melihat Ka'bah saat melaksanakan umroh. Silahkan ambil hikmah dan pelajaran dari cerita pendek fiktif dan gambar ilustratif berikut ini. Bu Yuni dikenal di kampungnya sebagai Ratu Uang. Ia bukan bankir, tapi rentenir. Setiap hari pintu rumahnya tidak pernah sepi. Ibu-ibu datang meminjam uang untuk bayar sekolah anak, bapak-bapak datang karena butuh modal jualan. Namun yang mereka dapat bukan hanya uang, melainkan bunga yang mencekik. Kalau telat sehari, bunganya naik, ancam Bu Yuni dengan suara tajam. Tak sedikit yang kehilangan motor, perabot, bahkan surat tanah karena tak sanggup bayar. Tapi Bu Yuni tak peduli. Baginya, hidup adalah soal angka dan untung rugi. Salat, jarang. Sedekah, tidak, tapi ia rajin menabung. Bukan untuk akhirat, tapi untuk satu impiannya, umrah ke Mekah. Biar orang bilang apa, yang penting aku bisa ke Tanah Suci. Mau minta ampun langsung di depan Ka'bah, katanya bangga saat ngobrol dengan temannya. Setelah bertahun-tahun menyisihkan uang dari bunga yang ia kumpulkan, akhirnya ia mendaftar umrah. Ia membeli pakaian ihram paling mewah, koper mahal, bahkan parfum yang harganya jutaan. Saya mau tampil layak di depan Allah, katanya. Tetapi satu hal ia lupakan. Allah tak bisa ditipu oleh penampilan. Dan uang haram tetaplah haram, meski dibawa ke Tanah Suci. Hari yang dinanti tiba. Bu Yuni menapakkan kakinya di Tanah Mekah dengan hati penuh bangga. Di dalam pesawat, ia terus memandangi paspornya yang berstempel visa umrah. Matanya berbinar. Akhirnya, aku akan melihat Ka'bah. Saat tiba di hotel dekat Masjidil Haram, ia segera berganti pakaian dan ikut rombongan menuju masjid. Jantungnya berdebar-debar. Ia membayangkan betapa agung dan damainya melihat Ka'bah untuk pertama kalinya. Tetapi sesaat setelah melewati gerbang masjid, terjadi sesuatu yang tak ia duga. Kakinya bergetar, tubuhnya limbung. Rombongan berjalan masuk, tetapi Bu Yuni terhenti. Pandangannya buram, ia mengusap mata, tak bisa melihat Ka'bah. Mana Ka'bah? Tanyanya panik pada salah satu jamaah. Jamaah itu bingung. Itu Bu, di depan, lurus. Bu Yuni menatap lurus, kosong, gelap, seolah Ka'bah menghilang dari matanya. Enggak, aku enggak bisa lihat, jeritnya. Ia mulai menangis, kencang, tangannya gemetar. Orang-orang mulai memperhatikan. Seorang pembimbing menghampiri, mencoba menenangkannya. Tetapi Bu Yuni terduduk, menangis sejadi-jadinya. Apa aku buta? Tanyanya pada dirinya sendiri. Pembimbing itu memeriksa matanya. Tak ada masalah fisik. Tapi Bu Yuni tetap tak melihat apa-apa kecuali dinding dan lantai. Tak ada Ka'bah. Bu, coba istighfar, minta ampun. Hati yang tertutup, kadang menutup pandangan. Ujar pembimbing itu lembut. Malam itu Bu Yuni mengurung diri di kamar hotel. Tangisnya belum berhenti. Air mata mengalir deras, bukan karena sakit mata, tapi karena hatinya terasa seperti diremuk-remuk. Ia merasa ditampar keras oleh kenyataan. Ia bisa pergi ke Mekah, tapi tidak diizinkan melihat rumah Allah. Apa karena uangku haram? Apa karena aku zalim pada orang-orang kampung? Tanyanya lirih. Bayangan wajah-wajah yang pernah ia sakiti muncul satu persatu. Anak kecil yang kehilangan sepeda karena orang tuanya gagal membayar.
seorang ibu yang terpaksa menjual emas kawin, seorang kakek yang kehilangan rumah. Ya Allah, aku ini orang jahat, isaknya. Ia mulai bersujud. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia benar-benar berbicara pada Allah. Tanpa topeng, tanpa ego, tanpa hitung-hitungan. Ya Allah, kalau aku tidak layak melihat Ka'bah, jangan butakan aku selamanya. Ampuni aku janji akan berubah. Pagi harinya, ia mencoba kembali ke Masjidil Haram. Kali ini, ia melangkah dengan langkah gemetar, tanpa wangi-wangian, tanpa baju mewah. Ia hanya membawa satu, air mata dan taubat. Dan entah bagaimana, di titik tertentu, matanya yang semula gelap mulai menangkap cahaya. Samar, lalu jelas. Tiba-tiba, bangunan hitam yang agung itu terlihat, Ka'bah. Bu Yuni menangis lebih kencang dari sebelumnya. Tapi kali ini bukan karena kesakitan, melainkan karena rahmat. Ia berdiri mematung di depan Ka'bah, tubuh gemetar, tangan terangkat. Terima kasih ya Allah, bisiknya dengan suara patah. Ia tawaf dengan langkah perlahan, mata tak lepas dari Ka'bah. Setiap putaran, ia memohon ampun untuk setiap orang yang ia sakiti. Setiap langkah, ia berjanji untuk memperbaiki hidupnya. Sepulang ke Indonesia, kampungnya dikejutkan oleh perubahan besar. Rumah mewahnya ia jual, mobilnya juga. Ia datangi satu persatu orang yang pernah berutang padanya, bukan untuk menagih, tapi untuk menghapus utangnya dan meminta maaf. Saya tidak akan jadi rentenir lagi, katanya lirih. Sebagian orang terharu, sebagian tidak percaya. Tapi Bu Yuni tak peduli. Ia kini sibuk mengurus anak-anak yatim dan membantu UMKM dengan sistem syariah tanpa bunga. Kalau saya bisa melihat Ka'bah, itu karena Allah masih sayang, katanya kepada seorang jurnalis yang meliput kisahnya. Dan sejak hari itu, Bu Yuni tidak lagi dikenal sebagai Ratu Uang. Ia lebih senang jika dipanggil hamba yang kembali. Nah, itulah tadi cerita tentang seorang rentenir yang tidak bisa melihat Ka'bah ketika pergi ibadah umroh di kota suci Mekah. Ada banyak cerita orang yang tidak bisa melihat Ka'bah ketika pergi beribadah ke Mekah. Lain kali kami akan mengulas beberapa video nyata tentang hal ini dan beberapa penyebab yang mendasarinya. Untuk saat ini kami berharap semoga cerita yang kami sampaikan menjadi nasihat buat para sahabat sekalian agar menghindari pekerjaan sebagai rentenir. Jangan lupa untuk like dan subscribe video kami. Semoga bermanfaat.